Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang dan selamat menonton makalah dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan perihal iddah. Iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak. Iddah dapat terjadi kadangkala dengan melahirkan, dengan menunggu beberapa bulan, atau quru pada yang lain. Syekh Abu Sujak berkata, Faslun wal mu'taddatu darbani, mutawaffan anha zawjuha wa ghairu mutawaffan, fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra. Perempuan yang beriddah ada dua macam. 1. Perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya. 2. Perempuan yang tak ditinggalkan mati oleh suaminya. Adapun yang ditinggalkan mati suaminya, kalau perempuan tersebut hamil, maka iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan, dan kalau tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, tidak ada perbedaan dalam iddah hamil antara perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan. Kalau perempuan itu tidak hamil ataupun hamil yang tidak mungkin daripada suaminya yang mati, maka perempuan merdeka beriddah 4 bulan 10 hari sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat tersebut mengecualikan perempuan yang hamil yang ditinggalkan suami dengan dalil, sehingga selain dari itu tetap diperlukan dengan pengertian umum. Sedangkan perempuan yang hamil bukan dari suaminya, maka ia tidak boleh beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggalkan mati suaminya. Kemudian juga tidak ada perbedaan dalam iddah kematian suami antara istri yang masih anak-anak, istri yang sudah dewasa, dan istri yang beriddah quru dengan lainnya. Juga tidak ada perbedaan istri dari suami yang masih kecil dan suami yang kehilangan syahwat dengan lainnya. Dan ketahuilah bahwa iddah wafat itu khusus kepada nikah yang sah, dan seandainya seorang perempuan menikah dengan nikah yang rusak dan lelakinya mati sebelum campur, maka tak ada iddah. Dan kalau sudah campur dengan lelakinya, kemudian lelaki itu meninggal dunia atau diceraikan antara keduanya, si perempuan itu harus menjalani iddah sama seperti perempuan yang dicampuri dalam iddah wata'i subhat. Syekh Abu Sujak berkata, wa ghairul mutawaffa anha zawjuha in kanat hamila fa iddatuha biwad'il hamli
wa in kanat hailal min zawatil haidi fa'iddatuha bil aqra'i wa hiyal adharu wa in kanat shaghiratan aw ayyisatan fa'iddatuha salasatu ashhur. Dan selain istri yang ditinggalkan mati suaminya, kalau ia hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan kandungan. Dan kalau istri tidak hamil yang tergolong dari perempuan yang punya haid, maka iddahnya adalah dengan quru, yaitu beberapa kali suci. Sedangkan kalau si istri masih anak-anak atau perempuan yang sudah putus daripada haid atau tidak haid lagi, maka iddahnya 3 bulan. Itulah bagian kedua, yaitu iddah istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Dan tak ada keraguan lagi bahwa bagian kedua ini ada bermacam-macam. Ada iddah hamil, ada iddah quru, dan ada juga iddah bulan. Yang pertama adalah istri yang hamil. Iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang sifatnya umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Tetapi beriddah dengan iddah tersebut ada 2 syarat. Yang pertama, anak dibangsakan kepada orang yang mempunyai iddah tersebut secara jelas maupun dengan cara kemungkinan, seperti orang yang menolak anak dengan li'an. Jadi apabila si suami meli'an si istri yang lagi hamil dan ia tidak mengakui anak yang ia kandunginya, iddah ialah dengan melahirkan kandungannya karena dimungkinkan keberadaan anak berasal daripadanya. Sedangkan apabila dimungkinkan keberadaan anak tidak berasal dari si suami, misalnya si suami yang masih kecil belum keluar mani itu mati sedangkan istrinya hamil, maka iddahnya tidak habis dengan melahirkan kandungannya. Syarat kedua, si istri melahirkan kandungan dengan sempurna. Kalau kandungan kembar 2, maka harus melahirkan kedua-duanya sekali. Iddah tidak habis dengan keluarnya sebagian anak kalau sebagian lagi masih belum keluar. Sama ada yang sebagian itu bersambung atau terpisah, dan jika ditalak ketika itu gugur talaknya, dan kalau ia mati ia menjadi pewarisnya. Dan kalau bidan-bidan beranak ragu-ragu apakah yang gugur itu daging manusia atau bukan, maka semua hukum ini tidak dapat ditetapkan tanpa ada khilaf. Dan kalau suami berbeda pendapat dengan istri, si istri berkata bahwa keguguran yang dilahirkan itu merupakan sesuatu yang menyebabkan habisnya iddah, sedangkan si suami tidak mengakui keguguran, maka yang diterima adalah perkataan si istri dengan disuruh bersumpah karena istrilah yang patut dipercayai dalam hal iddah serupa ini. Perempuan yang beriddah quru atau akro. Akro adalah bentuk plural atau jamak kata qur'un, dan ada yang mengatakan qur'un. Kata Imam Nawawi, sebagian ulama mengira kalau qur'un untuk suci dan kalau qur'un untuk haid, dan kedua kata tersebut dalam bahasa berarti suci dan haid menurut qaul yang sahih. Dan yang sahih kata tersebut adalah hakikat suci dan haid. Dan ada yang mengatakan quru ialah hakikat dalam suci dan figuratif majas dalam haid.
Di sini berbeda mengenai yang dimaksud dengan suci, dan kaul yang azhar quru ialah keadaan suci di antara dua darah. Ada yang mengatakan quru adalah perpindahan dari suci kepada haid, dan apa yang disebutkan pada permulaan talak. Seandainya suami berkata kepada istri yang belum pernah haid, engkau tertalak, dalam setiap quru satu kali talak, perempuan tersebut tertalak pada waktu itu juga, menurut kaul sebagian besar ulama. Kalau seseorang mentalak istrinya sedangkan pada si istri masih tersisa suci, sisa tersebut dihitung satu quru, baik ia telah mencampurinya dalam sisa itu ataupun tidak. Lalu apabila ia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian mulai haid lagi, habislah iddahnya, menurut kaul yang azhar, karena yang jelas quru itu ialah darah haid. Dan ada yang mengatakan harus lewat sehari semalam. Maka berdasarkan kaul yang azhar, kalau darah terputus kurang dari sehari semalam dan darah itu tidak kembali lagi sampai lewat 15 hari, jelaslah bahwa iddahnya tidak habis. Kemudian masa ketika melihat darah atau masa sehari semalam, apakah kedua saat tersebut termasuk iddah juga, ataukah dengan kedua saat tersebut jelas iddah berakhir dan kedua saat tersebut tidak termasuk iddah? Ada dua pendapat. Yang ashah ialah wajah yang kedua atau pendapat yang kedua. Dengan demikian, kalau kita jadikan masa tersebut sebagian iddah, berarti sah merujuk dan tidak sah si perempuan menikah dengan orang lain, dan kalau tidak, hukumnya terbalik. Macam yang ketiga, perempuan yang belum melihat darah haid karena dia masih kecil atau anak-anak, atau dia sudah putus haid atau sudah sampai usia haid tetapi belum haid, maka iddah mereka adalah dengan beberapa bulan atau ashhur. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'isna minnal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallahi lam yahidna. Dan perempuan-perempuan yang terputus asa dari haid di antara perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anha, ayat pertama kali turun mengenai iddah ialah Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu qurui. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian ramai orang-orang ragu mengenai iddah istri yang masih kecil atau anak-anak dan perempuan yang sudah putus haid atau tidak haid lagi, maka turunlah ayat surat At-Tolak ayat 4 tersebut. Orang berbeda pendapat mengenai usia perempuan yang tidak haid lagi. Pendapat yang paling masyhur ialah dalam usia 62 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun, dan ada yang mengatakan 50 tahun, dan ada yang mengatakan juga 90 tahun. Kata Asy-Syarhasi, ia pernah melihat seorang perempuan yang masih haid dalam usia 90 tahun. Dengan yang macam manakah perempuan yang masih haid lagi itu dihitung? Ada yang mengatakan dengan tidak haidnya lagi famili-famili dari seayah seibu karena mereka berdekatan dalam tabiat,
Dan pendapat ini ditentukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Rafi'i, dan menguatkannya dalam kitab Al-Muharrar. Dan ada yang mengatakan dipersamakan dengan wanita-wanita asobahnya seperti dalam masalah mahar misil. Selanjutnya, berdasarkan pendapat yang dikuatkan kalau mereka berbeda-beda, apakah yang dipandang sama adalah mereka yang paling rendah usianya ataukah yang lebih banyak? Ada khilaf. Ada yang berpendapat yang dihitung ialah putus haid semua wanita-wanita mereka, yakni yang paling tinggi usianya, supaya kenyataan terhenti dari haidnya menjadi terang dan yakin. Inilah kaul yang ashah menurut Imam Nawawi dan lainnya, dan pendapat ini dicenderungi oleh sebagian besar ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i. Hikmah iddah. Para ulama memberikan keterangan tentang hikmah pensyariatan masa iddah. Di antaranya, 1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Yang kedua, syariat Islam telah mensyariatkan masa iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seseorang wanita ditekan untuk segera menikah. 3. Masa iddah disyariatkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan. Yang keempat, masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian. Yang kelima, masa iddah disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil. Dasar hukum iddah. Iddah wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena kematian maupun diceraikan karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan iddah ini adalah firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وأشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Selain itu, dasar hukum iddah ini berlandaskan pada surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Larangan dalam masa iddah. Syariat Islam telah menentukan 3 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah telah selesai. Ketiga larangan tersebut yaitu 1. Haram menikah dengan laki-laki lain. Jadi, seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya. Jika ia menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan, maka ia terkena hukum had. Dan
dianggap tidak sah. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa idah juga dilarang, baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa idah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa idah, apapun sebabnya hukumnya haram. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 235, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi semua laki-laki, selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak. Seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masa idahnya itu masih ada. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadinya talak 1, atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadinya talak 1 atau talak 2 yang telah habis masa idahnya. Namun, jika terjadi talak 3, maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa idah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa idahnya telah selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai dengan 230. Masa idah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan memiliki beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika ia beristri 4, ketika salah satu istri yang diceraikan masih menjalani masa idah. Alasannya, istri yang menjalani masa idah masih berstatus sebagai istri sah. Apabila masa idah istri telah habis, maka dia baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikehendakinya dan yang halal untuk dinikahi. Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa idah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang istri. Kedua, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya yang bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan yang mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksakan keluar rumah, kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa idahnya. Para ulama penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak roj'i maupun bain keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut mazhab Hambali memperbolehkan keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat
Bagi istri yang sedang menjalani masa iddah, boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 1, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." Ketiga, wajib melakukan ihdad. Jadi perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad atau menahan diri sampai habis masa iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar, dan celak mata. Tujuan iddah, seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan beriddah. Dan kenapa harus selama itu masa iddahnya? Jadi iddah ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, bagi suami mempunyai kesempatan saat berpikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan. Yang kedua, bagi istri mempunyai kesempatan saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil. Yang ketiga, sebagai masa transisi. Menurut Kiai Haji Azhar Bashir, iddah mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Yang kedua, pentingnya perkawinan yang demikian penting dalam hidup agar manusia itu tetap harus mengusahakan agar kekal. 3. Dalam perceraian, karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama keluarga suami. 4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan suami istri, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim. Hak istri selama dalam masa iddah. Hak dan kewajiban bagi seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik ditinggal mati oleh suaminya ataupun sebab bercerai lainnya. Hak-hak istri selama menjalani masa iddah. Yang pertama, hak istri setelah ditalak. Seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya tersebut selama berada dalam masa iddah. Tetapi hak tersebut tidak sempurna sebagaimana saat masih berada dalam ikatan perkawinan. Bentuk hak yang diterima juga tergantung kepada bentuk perceraiannya. Hak istri selama menjalani masa iddah juga merupakan nafkah yang harus diberikan oleh suaminya setelah berpisah dari perkawinan yang sah. Berpisahnya tersebut baik karena talak yang dijatuhkan oleh suami maupun sebab adanya putusan pengadilan atau sebab adanya fasakh. Adapun nafkah yang diterima istri setelah bercerai terbagi menjadi 3 macam. Pertama, istri yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah seperti pada saat belum bercerai, berupa nafkah belanja untuk makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Hal ini menjadi kesepakatan para ulama. Kedua, istri yang dicerai dengan talak bain sugro maupun kubro sedang dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya ada di dalam firman Allah Quran surah At-Talaq ayat 6.
Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ketiga, istri yang dicerai karena talak bain sugro atau kubro dan tidak sedang hamil, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hak yang diperolehnya. Pendapat pertama disepakati oleh sahabat Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Pendapat kedua dikemukakan oleh sahabat Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha, Taus, dan Daud Az-Zahiri, serta pendapat umum ulama Hanabilah bahwa wanita tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggalnya. Alasannya yaitu kewajiban memberikan nafkah adalah karena adanya perkawinan, sedangkan adanya talak menjadikan perkawinan putus. Sedangkan pendapat ketiga disepakati oleh Imam Abu Hanifah, As-Sawiri, Al-Hasan, dan Ibnu Suburumah bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kedua, hak istri setelah suami meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya meninggal dunia dan sedang dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hak istri yang suaminya meninggal dan tidak sedang hamil. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal. Dasar hukumnya menggunakan keumuman ayat 180 surat Al-Baqarah tentang diamnya seorang wanita di dalam rumah apabila suaminya meninggal dunia. Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena Allah hanya menentukan bagian harta warisan itu setelah suami itu meninggal dunia. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.